Dan memang Sumatera Utara kampung kita Pak Inca memang itu topnya satu. Kalau dibuat di seluruh Republik ya memang dia nomor satunya. Yang paling banyak isinya ya di Sumatera Utara. Saya nggak tahu apa ya. Kalah Jakarta. Jadi gimana kita mau menjawabnya? Ya itu kerjaan apa ini? Kerjaan kita orang Sumatera Utara ini. Kita langsung saja untuk realisasi penerimaan PNBP dulu yang 2022, karena ini masih menyangkut rapat kita yang lalu-lalu, dan bagi kita ini sangat menarik, terutama yang di halaman 13, angka 4, Ditjen Pemasyarakatan tadi itu ya, yang sampai 320% itu pencapaiannya, realisasinya. Apakah ini gambaran juga menjadi hasil yang bagus nanti untuk mengisi anggaran kita 2023 ketika kita meminta kenaikan anggarannya? Karena itu perlu penjelasan dari mana ini angka sampai sebesar ini. Gitu. Dengan penjelasan itu nanti barangkali kita bisa menyusun anggarannya yang untuk 2023, karena ini besar sekali menurut kita kenaikannya ya di Ditjen Pemasyarakatan. Di sisi yang lain, kita membutuhkan anggaran yang masih sangat banyak. Itu yang pertama untuk 2022. Sekarang kita bicara tentang rencana kerja tahun 2023 dengan anggaran yang dimintakan oleh Pak Menteri tadi. Sebelum fraksi Partai Demokrat juga memberikan pandangannya, kami ingin memberi garis bawah. Pertama, di masyarakat kalau kita bicara criminal justice system, paling ujung, paling akhir adalah di lapas kita. Wajah hukum kita pada akhirnya akan kita lihat, akan kita rasakan di situ. Selain yang sudah disampaikan oleh pimpinan Komisi 3 hasil kunjungan kerja kami ke lapangan sebagaimana dilampirkan, kami ingin memberikan catatan khusus yang kami lihat, kami rasakan secara langsung di lapas, terutama di Sumatera Utara sana. Misalnya di lapas Tanjung Balai Asahan, misalnya itu. Lapas ini dibangun tahun 1908 saat Belanda dan sampai sekarang masih ada, masih cukup baik. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, ada hal-hal yang mendasar di situ, sama juga nanti di lapas Dairi Sidikalang, termasuk juga yang paling besar di Medan, atau di Labuan Ruku di Asahan, Batubara. Apa itu? Hampir semua lapas itu tidak mempunyai kendaraan untuk mengangkut narapidana kalau misalnya harus dipindahkan karena di satu sisi penuh di sini, di sana kosong. Misalnya dari Tanjung Balai harus ke Sibolga begitu. Nah itu minjam kendaraannya kejaksaan. Di Dairi malah cuma ada satu mobil sangat tua, itu untuk ambulans, itu untuk ngantar ke rumah sakit, itu untuk ngantar yang lain-lain. Wajah ini besar sekali, bagus, tapi untuk pelayanan itu menjadi sangat kecil saya lihat. Maksud saya adalah dalam menyusun anggaran kita ini Pak Menteri, saya ingin betul-betul di Ditjen Pemasyarakatan ini, karena itulah layanan publik yang Pak Menteri tadi sebutkan berkali-kali, saya setuju itu. Justru layanan publik itulah yang harus kita berikan. Misalnya sekali lagi Tanjung Balai. Lokasinya atau tempat untuk menahan para lapas warga binaan ini juga masih sangat minim sekali, karena tadi tahun 1908 meskipun ada yang baru dibangun di belakang. Yang ingin saya katakan adalah apakah dengan tadi pemasukan di tahun 2022 dan 2023 ini menjadi poin kita di situ. Oleh karena itu kalau kita pindah ke halaman 27 tentang output prioritas nasional yang kita harapkan nanti 2023 dengan anggaran yang dimintakan 115 miliar sekian, di situ disebutkan di Jenpas itu 8 miliar sekian. Nah, saya belum melihat di sini di Jenpas ini untuk yang saya sebutkan tadi itu. Nah, Pak Menteri, saya ingin sekali ini kita selesaikan. Tidak ada lagi kendaraan-kendaraan tua di sana, atau semua fasilitas yang menyangkut publik warga binaan itu kita penuhi semua. Berikutnya masih di prioritas nasional. Saya
menarik sekali bagi saya dan saya mendukung penuh ini Pak Menteri, yaitu Ditjen AHU. Kaitannya dengan kebijakan penguatan BHP dalam proses kepailitan dikaitkan dengan Ditjen PP yang akan memperbaiki rancangan undang-undang kepailitan. Saya setuju nih. Per hari ini kita paham betul kepailitan ini dipakai tidak lagi seperti dulu kita maksudkan lahirnya undang-undang kepailitan ini, tapi dijadikan jadi politik untuk penyanderaan, baik karena PKPU-nya, baik karena yang lain-lain. Karena itu saya mendukung penuh tentang kepailitan ini segera kita perbaiki, termasuk membina organisasi-organisasi kepailitan yang menurut saya sudah nggak karu-karuan. Sudah nggak karu-karuan di jalan. Ini dipakai menjadi dalam tanda kutip alat memeras malah. Untuk menyiksa atau menyandera yang satu dengan yang lainnya. Kalau dia mau pailit, ada orang yang mempilotkan dirinya supaya masuk PKPU-nya, kemudian pembayarannya cuma sedikit saja. Contoh, yaitu koperasi di Sumatera Utara yang mengorbankan begitu banyak guru-guru dan murid-murid yang seolah-olah koperasi dia. Lalu dia mempilotkan saja, PKPU dihitung pendek, nilainya kecil sekali. Saya 100% setuju dengan kepailitan ini, termasuk organisasi mengenai kepailitan. Yang kedua, berkaitan dengan output privasi di Ditjen AHU juga tentang notaris. Saya ingin Pak Menteri kita sepakat ini, kita perbaiki ini notaris ini, karena pengalaman di lapangan notaris ini sudah lebih banyak berperilaku seperti apa ya, kalau melayani itu, nah tentu oknum yang saya maksudkan di sini, itu sudah dianya semuanya. Nah, dan padahal kalau kita ingin katakan pemasukan kita di Ditjen AHU juga salah satu adalah terbaik dari notaris tadi. Nah, saya ingin Ditjen AHU yang 1,4 miliar ini termasuk dimasukkan di sini atau ditambahkan untuk program pemberdayaan atau ya memberi penguatan pada notaris kita. Notaris lebih banyak istilah apa diskusinya kalau ribut organisasinya saja Pak Menteri, pusing kita dibikin. Tapi kalau sesudah dia masuk ke bawah pemerintah, saya kira kurang pas. Kali ini saya minta Kementerian Hukum dan HAM mengontrol penuh notaris ini karena dia mewakili negara untuk memberikan pelayanan publik terdekat kepada publik untuk kehidupan sehari-hari, akta dan lain-lain itu tadi. Terakhir Pak Menteri, kami ingin memberi penegasan pada isu-isu strategis ini sekali lagi pada apa yang terjadi di belanja modal atau belanja barang kepada kawan-kawan di level bawah ini yang tadi juga diangkat teman-teman, pada SDM kita yang jaga lapas. Saya melihat sendiri, saya merasakan sendiri, saya kira perlu sentuhan tambahan gaji, tambahan dukungan, tambahan yang lain agar betul-betul mereka setia mengawasi atau menjaga lapas kita ini. Selain jumlahnya yang tidak pas, personilnya juga menurut kami kemampuan untuk menjaga itu sehingga jebol semua lapas kita. Kalau sudah bicara nanti ada berita tentang jual narkoba di masyarakat, itu paham betul mereka, itu kan dikendalikan dari sana. Dalam konteks anggaran kita hari ini kita bicara itu. Penekanan kami dari fraksi Partai Demokrat, pelayanan publik terdekat kepada masyarakat itulah yang menjadi acuan kita, dan karena itu jika anggaran itu dimaksudkan untuk itu, rasanya fraksi Partai Demokrat tidak berkeberatan untuk memperjuangkannya di badan anggaran. Terima kasih pimpinan. Benar apa yang dikatakan Pak Hinca, memang banyak lapas kita yang memang udah tua-tua. Ini tahun 98, kalau di Tanjung Balai kan di belakang udah ada tambahan bangunan. Itu tahun 2017 yang lalu, cukup baik. Tapi memang klasiknya itu di beberapa tempat masih yang tua-tua. Kami di beberapa tempat kabupaten ada pemda-pemda yang membangun melalui model hibah. Bekasi misalnya membangun tambahan blok lapas, Bulak Kapal, ada di Jawa Tengah, ada beberapa tempat yang membantu. Di samping ada beberapa daerah memberikan tanah dan membangunkan. Di Batu Licin juga kami baru dapat bantuan, ya, beberapa tahapan. Ini membantu kami untuk mengatasi beberapa soal-soal tentang keterbatasan anggaran. Namun tadi soal mobil perpindahan lapas, kita kadang-kadang pakai kalau jumlahnya besar, memang kita bawa yang dari Sumatera
dari kantor pusat, dari Tanjung Gusta. Kita mempunyai beberapa mobil Transpas namanya. Tetapi memang kalau dibandingkan kebutuhan dengan yang sebenarnya, ya memang sangat kurang sekali. Namun ini menjadi catatan kami, nanti kita lihat berdasarkan jumlah kapasitas. Sangat sering terjadi memang setelah kita geser di suatu tempat penuh, harus kita geser lagi ke tempat yang lebih longgar, dan ternyata sesudah dikirim-kirim lagi, ya semua jadi penuh. Jadi ke tempat mana yang lebih penuh, gitu, mana yang lebih kurang penuh. Kalau ukurannya tetap penuh, tapi ke tempat mana yang kurang penuh, nah, tetap persoalannya di sana. Dan memang Sumatera Utara, kampung kita Pak Hinca, memang itu topnya satu. Kalau dibuat di seluruh Republik, ya memang dia nomor satunya. Yang paling banyak isinya ya di Sumatera Utara. Saya nggak tahu apa ya. Kalah Jakarta. Jadi gimana kita mau menjawabnya? Ya itu kerjaan kita orang Sumatera Utara ini. Juga dari Pak Hinca soal notaris nakal, ini bukan sekali dua kali kejadian, banyak sekali kejadian Pak, soal notaris. Dan sekarang rancangan undang-undang revisi undang-undang kepailitan itu sangat mendesak. Beberapa waktu lalu sempat sangat mengemuka karena pada masa Covid ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak mampu. Saya sampai meminta kepada dalam satu rapat seminar dengan para kurator, bahkan seminar internasional, saya minta perhatian daripada Pak Kurator, jangan menggunakan ego atau apa. Karena semua sekarang nanggung dampak Covid, sehingga banyak perusahaan yang kalau mau difilotkan ya bisa, tetapi dia kan hancur gitu. Maka banyak kurator yang memang seperti yang Pak Hinca katakan. Saya mendengar, benar apa tidak, oknum lah. Ada kurator hitam, ada kurator putih. Jadi memang dia memfilotkan dengan tujuan lama-lama ongkos kuratornya lebih gede daripada yang bagikan. Jadi ini dalam revisi undang-undang kepailitan, ini sudah menjadi perhatian kita, Pak. Bahkan Presiden memberikan perhatian tentang ini. Pasca banyaknya perusahaan-perusahaan yang mau kolaps zaman Covid.